Hari ini kami melakukan observasi ke bioflok Al-Kausar, sebuah unit pembesaran ikan nila yang memanfaatkan sistem bioflok. Pada video ini, fokus utama kami adalah melihat bagaimana proses pembesaran ikan nila itu dilakukan, lalu bagaimana kolam itu dikelola, pakan diberikan, kualitas air dijaga, serta tantangan yang dihadapi dalam tahapan pembesaran. Bioflok Al-Kausar memiliki 13 unit kolam pembesaran, dan menariknya seluruh kolam ini hanya dikelola oleh satu orang pegawai. Oke, untuk bioflok ini dengan 13 unit ini hanya membutuhkan satu pegawai gitu. Jadi yang ngurus satu area ini ada satu pegawai. Itu satu pegawai itu kita gaji sekitar 1,2 per bulannya. Hal ini dimungkinkan karena sistem bioflok jauh lebih efisien dibanding sistem konvensional. Pengelola tidak perlu sering mengganti air, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, dan perawatannya cenderung stabil selama aerasi berjalan dengan baik. Sistem bioflok bekerja dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurai sisa pakan dan kotoran ikan. Hasil penguraian ini membentuk gumpalan bernutrisi yang disebut dengan vlog. Dan vlog ini bisa dimakan kembali oleh ikan. Karena itu, bioflok membantu menekan biaya pakan dan menjaga kualitas air. Dalam tahap pembesaran, keberadaan vlog sangat penting karena kebutuhan nutrisi ikan meningkat seiring pertumbuhan. Itu masa inkubasi. Kalau pakan, masalah pakan dari awal sampai sama harusnya beda. Ada khusus buat pakan anak yang kecil tuh yang kayak pur banget ya. Sama aja bayi kayak bayi, kalau bayi dikasih nasi kan juga mesti kesedak, nah sama aja ikan juga sebenarnya gitu. Ikan nila yang sudah melalui pendederan dipindahkan ke kolam pembesaran hingga mencapai ukuran konsumsi. Setelah usia 1 bulan masa pemijahan, anaknya segede yang ini nih. Ini adalah 1 bulan pasca pemijahan. Nah, setelah umur 1,5 bulan, kita akan pindahkan ini anak ikan ini ke kolam pembesaran yang ada di sana. Ini usia 1 bulan di sini. Jadi di sana itu setelah 1 bulan dipindahin ke sini. Ya. Ini usia 1 bulan di sini. Kita panen dulu ya. Nanti panennya usia 3 bulan. 2 bulan lagi nih baru. Kolam pembesaran berbentuk bundar dan dilengkapi dengan aerator yang menyala 24 jam. Aerasi merupakan komponen paling krusial dalam sistem bioflok, karena ikan nila memerlukan oksigen tinggi untuk tumbuh optimal. Apabila aerator mati, selama 1 jam saja, ikan dapat mengalami stres, mabuk, dan berpotensi mati, sehingga listrik menjadi aspek yang sangat sensitif dalam pembesaran ikan bioflok. Pakan harian ikan nila terdiri dari 2 sumber utama. Yang pertama itu pelet buatan sendiri yang diproduksi oleh pengelola menggunakan bahan-bahan lokal seperti dedak, tepung ikan, dan bahan fermentasi. Yang kedua itu adalah vlog yang terbentuk secara alami di kolam bioflok. Dalam kombinasi ini, biaya operasional dapat ditekan sekaligus menjaga pertumbuhan ikan tetap stabil. Pemberian pakan dilakukan teratur untuk menghindari kelebihan pakan karena pakan berlebihan bisa menurunkan kualitas air. Kualitas air menjadi fokus utama dalam tahap pembesaran. Warna yang kecoklatan menandakan banyaknya vlog yang terbentuk, yang justru menjadi indikator baik dalam sistem ini. Pengelola rutin mengecek pH karena pH yang terlalu rendah dapat menyebabkan ikan mabuk, sementara pH yang terlalu tinggi bisa membuat ikan stres. Meskipun begitu, ikan nila terkenal sangat kuat, adaptif, dan jarang terserang penyakit. Menurut pengelola, mereka hampir tidak pernah menemukan kasus penyakit serius selama menjalankan pembesaran sistem bioflok. Kendala terbesar dalam pembesaran ikan nila di kolam bioflok ini adalah ketergantungan pada listrik. Aerator tidak boleh mati, sehingga bioflok Kausar menyiapkan genset cadangan untuk mengantisipasi pemadaman listrik mendadak. Kendalanya sih untuk selama ini kalau bioflok itu kendalanya ada di listrik gitu. Jadi sumber utama kehidupan bioflok itu kan aerator, sedangkan kan aerator itu harus dinyalakannya sama listrik. Jadi kalau kita sering mati lampu ya kita harus siap-siap genset gitu. Karena di sini sering mati lampu, makanya kita siapkan genset untuk antisipasi gitu. Jadi sumber utama kehidupan yang paling utama di sini selain air buat ikan itu adalah oksigennya. Karena kan padat ya kalau bioflok, kalau
tidak ada oksigen 1 jam aja ikannya mau. Mungkin itu aja sih. Selain itu, pengelola juga memperhatikan perubahan pH yang bisa terjadi karena hujan atau fluktuasi suhu. Meskipun ikan nila kuat, kualitas air harus tetap dijaga agar pertumbuhan optimal dan angka kematian tetap rendah. Dalam 1 bulan, 1 kolam pembesaran dapat menghasilkan sekitar Rp600.000. Harga jual ikan nila di lokasi ini yaitu Rp35.000–Rp40.000 per kilogram bersih dan Rp33 per kilogram untuk ikan hidup. Hasil panen tidak dijual keluar pasar umum. Semua ikan digunakan sebagai bahan konsumsi dapur pesantren dan sebagian diolah menjadi produk bernilai tambah seperti sistik tulang nila, kerupuk, abon, dan nugget ikan nila. Dari kunjungan ini, kami memahami bahwa pembesaran ikan nila di sistem bioflok dapat dilakukan secara efisien, hemat pakan, dan minim resiko. Kunci keberhasilan terletak pada manajemen aerasi, kualitas air, pakan, dan konsistensi perawatan. Inilah gambaran proses pembesaran ikan nila di bioflok Al-Kautsar. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, usaha ini itu memiliki 13 kolam produksi dengan masa panen setiap 3 bulan sekali. Dari setiap kolam, keuntungan rata-rata mencapai Rp600.000 per siklus panen. Dengan jumlah kolam sebanyak 13 unit, total penerimaan mencapai Rp7,8 juta dalam satu periode 3 bulan produksi. Komponen biaya utama yang dihitung adalah tenaga kerja tetap, yaitu 1 orang dengan gaji Rp1,2 juta per bulan, atau setara dengan Rp3,6 juta untuk periode 3 bulan. Dengan membandingkan total pendapatan dan biaya tenaga kerja, usaha bioflok ini masih memberikan keuntungan bersih di perkisaran Rp4,2 juta per siklus panen. Hasil ini menghasilkan RC rasio yang berada di atas 1, yang berarti setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan mampu menghasilkan lebih dari Rp1 penerimaan. RC rasio yang positif dan berada pada kategori layak ini menunjukkan bahwa usaha budidaya bioflok memberikan tingkat profitabilitas yang baik, stabil, dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa usaha bioflok memiliki performa finansial yang menguntungkan, terutama ketika efisiensi operasional dijaga dan biaya tetap dapat dikendalikan. Budidaya perikanan menjadi solusi penting di tengah semakin terbatasnya sumber daya alam dan tekanan terhadap perikanan tangkap. Melalui inovasi seperti sistem bioflok, RAS, hingga pakan fermentasi, produksi ikan dapat dilakukan secara efisien meskipun dengan lahan terbatas. Teknologi seperti ini menjadikan sektor perikanan tidak hanya potensial, tetapi juga relevan untuk dikembangkan oleh generasi muda dan masyarakat luas. Dengan semakin berkembangnya tren gaya hidup sehat, meningkatnya kebutuhan pangan bergizi, serta makin mudahnya akses teknologi budidaya, sektor perikanan diprediksi akan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan pertanian modern. Inilah alasan mengapa budidaya ikan, baik ikan nila, ikan lele, ikan patin, maupun komunitas lainnya, menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk berinovasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan.